geus disamaraan. Tiap mendekat mah geus disamar. Iya mama, iya ayah, iya mama eta ge. Geus disamaraan. Akhirnya suami keheula dipurulukan we. Ku ieu apa? Ku garam jeung sakalian kagok. Ya, ku cabe. Nah, sok saya dipurulukan. Balik atuh Bu, maneh balik. Ibu makan gitunya. Aya teh di denu kitu. Maneh balik. Sieun supir angkot ge. Bapak-bapak, adik-adikku sekalian, anak-anak, kalau ingin punya istri cantik mah teu kudu kasep. Punya rumah mewah, mobil mewah, apartemen mewah, penghasilan unlimited. Wajah butut termaafkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sehat? Nah, bapak-bapak tadi kerudung. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Damang? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Bahagia? Yakin bahagia? Amin. Karena saya seringkali berulang-ulang mengatakan hidup kita ini tujuannya bahagia dan selamat. Udah gitu, mau apa lagi sok. Yang penting mah bahagia, selamat. Untuk apa ibu punya suami kasep, tapi ibu sering dibanting-banting? Sok naon? Ya, untuk apa ibu punya suami kasep, tapi ku ibu dibiayaan hirupna? Geus kitu teh ibu dibanting-banting. Ya, ibu bahagia henteu? Moal bahagia, mendingan ibu punya suami kasep, beunghar, soleh, bahagia, eta nu penting mah. Betul nggak Pak? Betul. Hari ini judulnya bukan masalah banting-membanting. Sekarang judulnya apa Bu? Syiarku. Syiarku, syiar teh apa? Syiar itu bahasa Indonesianya tanda. Apa? Tanda. Hidup itu seringkali menggunakan tanda-tanda. Ya. Saya bisa tahu jam tangan ibu mahal atau tidak dari tandanya. Tandanya naon Bu? Merekna, ya, mereknya. Lamun Rolex, aya oge Rolex ku huruf K. Ada Rolex mahal. Nah, jam tangan ibu Rolex ku K. Itu kan bisa beda ya. Jadi jangan bermain dengan tanda. Bu, kalau ada gambar tengkorak, terus ada gambar tulang, itu tanda apa? Hah? Jurik, bahaya, jurik. Nah, di dia ya tanda naon? Jurik.
Bu, bahaya. Tidak ada tulisan bahaya, nggak ada. Tapi kelihatan ada gambar tengkorak, ada gambar tulang. Kita bilang bahaya, itu tanda gitu. Ya. Nah, saya kalau sedang di luar negeri, jauh dari teman dari orang Indonesia, pakai batik aja. Mereka bilang, Anda Indonesia. Kenapa? Karena batik itu tanda orang Indonesia, gitu. Ya. Ada ibu-ibu masuk ke restoran di Singapura, langsung disamperin. Maaf Bu, di sini ada babinya. Keluar. Kenapa? Tandanya ibu tuh orang Islam berkerudung. Etama di Singapura, di Indonesia mah geus puguh aya babi. Geus puguh pakai kerudung antep eta Indonesia. Tak itu saya teh kadang-kadang sedih ya. Di salah satu mall besar di Jakarta ya. Saya tahu itu teh ada babinya. Ya. Di Grand Indonesia, di GI, saya tahu itu ada babinya. Tapi saya lihat banyak orang Indonesia, orang Islam pada berkerudung makan di situ. Saya nggak ngerti kenapa si petugasnya nggak ngasih tahu. Nah itu di Indonesia. Kalau di Singapura mah enak, masuk langsung. Ya. Di Thailand wae atuh masuk pas pesen ternyata ada minyak babi, dikasih tahu ini ada minyak babinya. Kamu Islam ya, nggak boleh gitu. Cek no di kerudung teh pengen nyoba. Nah itu masalahnya. Itu riweuhna teh geus dikasih tahu kalau gue pengen nyoba. Berarti mengkhianati tanda, mengkhianati syiar gitu. Bu, ibu berkerudung tuh syiar. Maka kalau udah berkerudung kudu mewakili. Bu, kalau baju itu akan mewakili identitas kita. Kalau orang pakai baju polisi, nah identik dengan kepolisian, TNI, semua tuh ada tanda gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas tentang tanda, tentang syiar, ya. Oke. Ibu Bapak, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan pada Anda berkaitan dengan syiar, ya. Syiar itu tadi apa namanya? Tanda, ya. Itu diambil dari dalam bahasa Arab, syairah itu artinya al-alamah, tanda tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat ada 3 macam syiar dalam Islam. Ada 3 tanda, ya, 3 macam bentuk syiar dalam Islam. Ingat syiar itu tanda. Pertama, syiar yang berkaitan dengan waktu. Syiar yang berkaitan dengan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar apa? Apa? Aku nggak nanya Allahu Akbar itu apa? Azan. Kan pertanyaannya itu syiar apa? Azan. Allahu Akbar, syiar apa? Azan. Syiar sholat. Berkaitan dengan waktu. Bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah jadi ada syiar yang berkaitan dengan waktu. Seperti azan. Ya. Malam-malam ibu terbangun. Tiba-tiba ada terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu apa? Takbiran. Syiar apa? Tengah malam, Allah. Gerhana bulan.
Anda mah selalu lebaran. Iya, ya. Kurang piknik teh kieu. Kan saya bilang tiba-tiba tengah malam ibu dengar itu syiar ada gerhana bulan. Ya. Gitu. Kalau pagi-pagi ya orang pada berjalan ke lapangan, Anda mendengar takbiran, itu syiar apa? Itu syiar apa? Pagi-pagi datang ke lapangan. Syiar apa? Bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Ya banyak yang sekarang Robiul Awal udah mikir Idul Fitri. Nah, itu namanya syiar berkaitan dengan waktu. Gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali-kali bareng sok, belum haji nggak apa-apa. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu syiar apa? Orang berhaji atau berumroh, ya. Itu namanya syiar yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu yang menjadi tanda bahwa itu menunjukkan waktu. Azan, syiar waktu sholat, talbiyah, syiar waktu ihram, ya. Takbir, takbiran, syiar, bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha, bisa apa? Sholat gerhana gitu. Ya. Jelas Ibu Bapak? Nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takadituna pasti langsung apa? Syiar ada yang meninggal. Pernikahan. Tadi dia ayah syiar apa? Pernikahan moal malah ya. Jadi pertama, syiar yang berkaitan dengan waktu. Ada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, ya, apakah itu takbir, apakah itu tahlil, apakah itu talbiyah, yang langsung begitu mendengar dihubungkan dengan waktu tertentu. Ya, apakah itu waktu sholat, apakah waktu ihram, apakah waktunya sholat id. Nah itu namanya syiar yang berkaitan dengan waktu, ya gitu. Nah yang kedua, syiar yang berkaitan dengan tempat. Syiar yang berkaitan dengan tempat adalah tempat-tempat yang ditentukan untuk beribadah di sana. Syiar tempat itu adalah tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk ibadah. Masjid syiar apa? Masjid syiar apa? Tempat sholat. Ya. Arafah syiar apa? Tempat wukuf. Ya. Kan kalau Bapak Ibu berhaji nanti tanggal 9 Zulhijjah ada wukuf. Nah itu di Arafah. Arafah itu syiar berkaitan dengan tempat. Setelah kita wukuf di Arafah, malamnya kita ke Muzdalifah. Muzdalifah itu bukan nama ya, bukan nama orang gitu. Karena kia, nah teteh Muzdalifah jadi syiar. Bu, ingat ya, yang saya maksud Muzdalifah di situ bukan nama orang. Muzdalifah di situ Anda selesai wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur sampai dengan maghrib.
selesai maghrib, jamaah berangkat menuju ke Muzdalifah. Nah, dari Arafah ke Muzdalifah, ya, boleh jalan kaki, boleh pakai bis. Nah, saat itu orang ada yang bertalbiyah, ada yang takbiran. Nah, nyampe di Muzdalifah, maka Muzdalifah itu syiar tempat ibadah haji. Masjid syiar tempat. Saya bilang ada syiar yang kaitannya dengan waktu, ada syiar yang berkaitannya dengan tempat. Masjid syiar tempat ibadah. Ya. Gitu. Nggak mungkin, ya. Bade ka mana? Ka masjid. Oh, bade karaokean. Nggak mungkin. Bener tuh. Teteh mau kemana? Mau ke masjid. Bade karaokean. Gelo sama pasti. Pasti ke, teteh mau kemana? Mau ke masjid. Oh, mau sholat. Oh, mau pengajian. Karena masjid itu syiar tempat ibadah. Ya enggak? Tuh aya orang ke masjid, oh karaokean. Gitu. Saha biduanana, biduan. Tapi kalau ke mana? Ke Masjid Al-Irsyad, apa pengawasan? Saha ustadna. Nah gitu ya. Ustad, pantesan datang, biasanya tara datang. Nah gitu. Ada yang kesindir enggak? Bu, jadi ada yang disebut dengan syiar tempat. Masjid, syiar tempat ibadah. Arafah, syiar tempat wukuf. Muzdalifah, syiar tempat mabit. Mabit itu begini Pak Bu, kalau kita sudah wukuf di Arafah, kita ke Muzdalifah itu tidur. Di mana? Di parkiran, bukan di tenda. Di tanah biasa. Jadi itu yang kemudian suka disebut dengan tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Anda pikir nggak bisa tidur? Bisa tidur. Indah sekali tidur sampai subuh. Yang afdol. Tapi kalau nggak sampai subuh juga boleh sampai pertengahan malam. Itu di Muzdalifah itu. Ya. Nah, dari Muzdalifah kita ke Mina. Nah, Mina itu syiar tempat melempar jumroh. Nah, gitu. Maaf ya yang belum haji kan rada hulang-hulang gitu kan. Syiar apa syiar? Yang ada tenda-tenda itu. Nah, itu syiar untuk mabit, nanti kita melempar jumroh. Makanya kalau syiar tempat itu di luar kota Mekah cuma masjid. Gitu. Syiar tempat, masjid. Ya. Madrasah syiar apa? Tempat apa? Belajar agama. Universitas syiar apa? Tempat menggali ilmu, gitu loh. Itu namanya syiar tempat. Kalau ayah gambar mikrofon, terus ayah gambar not lagu, berarti syiar naon? Karaoke. Jadi mual mungkin Anda datang, ya masjid bukannya, apa tempat majelis taklim, ayah gambar mikrofon, terus ayah gambar piano atau gambar balok gitu kan, bukan kue balok, itu balok lagu, kue balok. Saha nu ngomong kue balok, not balok. Nah, itu orang langsung konotasinya itu syiar tempat karaoke gitu. Jadi sebenarnya ada syiar yang berkaitan dengan tempat, ya. Nah, jadi pertama syiar yang berkaitan dengan waktu. Yang kedua syiar yang berkaitan dengan, nah yang ketiga syiar yang berkaitan dengan ibadah.
Syiar yang berkaitan dengan ibadah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Syiar yang berkaitan dengan ibadah adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu akan melakukan ibadah. Itu syiar dalam ibadah. Kalau ibu ya bawa mukena, mau pergi-pergian, berarti itu syiar ibadah untuk sholat. Gitu. Bapak kalau pergi-pergian itu selalu bawa sarung misalnya. Ya, itu syiar untuk sholat. Begitu anak mau pergi ya keluar kota, Aa, kamu bawa sajadah kecil enggak? Berarti Anda mau menunjukkan syiar untuk ibadah sholat. Jadi ada syiar yang menunjukkan bahwa kita ini memang mau melakukan satu ibadah. Nah, syiar ibadah inilah Bapak Ibu yang sesungguhnya akan lebih sering kita laksanakan. Nah, syiar ibadah itu biasanya berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Ibadah itu kan ada dua, ada ibadah ammah, ada ibadah khossoh. Ibadah ammah itu ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak ditentukan. Contoh, mencari ilmu, ibadah bukan? Caranya bisa online, bisa offline, bisa pakai infocus atau tanpa infocus, bisa cukup mengandalkan pendengaran, ada juga yang mengandalkan tulisan, ya. Itu syiar apa? Itu ibadah ammah. Ibadah yang teknik pelaksananya tidak diatur. Cuma disuruh kita ini mencari ilmu, caranya gimana terserah. Mencari nafkah, itu ibadah apa? Ammah. Karena cari nafkah itu macam-macam. Bisa bekerja, bisa jadi buruh, bisa jadi petani, bisa jadi karyawan, bisa jadi pengusaha, gitu. Itu namanya ibadah ammah. Ibadah yang teknik pelaksananya tidak diatur. Yang kedua ibadah khossoh. Ibadah khossoh itu ibadah yang teknik pelaksananya sudah diatur. Contoh, sholat harus menghadap kiblat. Gitu. Teteh, kiblatna salah. Kamana we lah da Allah mah teu hitungan. Nah, tetep kudu bener ibadah teh. Ya. Ayah, sholat teh kudu menghadap kiblat. Ya, kamana wae ge da Allah mah dia atuh. Memang benar, tapi kita disuruh teratur sholat itu menghadap kiblat. Itu ibadah khossoh. Ibadah yang teknik pelaksananya sudah diatur. Bahkan ada saat ibadah itu harus Anda ulangi kalau tidak memenuhi persyaratan. Contoh misalnya ibu sholat, ya, 1 rakaat, 2 rakaat, begitu tahiyat baru nyadar mukena bagian bawah nggak dipakai. Pas tahiyat, tuur, nah, kebayang tuh Bu? Tuur teh lutut, Allahu Akbar. Jadi waktu rakaat pertama nggak nyadar, ibu kan ada yang mukena 2 bagian kan, bagian atas dan bagian bawah. Nah itu lupa bagian bawahnya teh nggak kepake. Allahu Akbar, sami Allah. Pas tahiyat, nah lutut terbuka. Bu, harus diulangi nggak sholatnya? Harus, karena Nabi mengatakan layak balullahu sholata ahidin illa bikhimar. Tidak sah sholat wanita yang sudah haid kecuali saat sholat auratnya kudu ditutup. Jadi jangan gini, ada Allah maha tahu atau enggak. Ada juga ibu-ibu ketika sholat dikunci kamar teh, pakai daster we sholat Allah. Ya, nah kamu nggak pakai mukena, nya tuh udah sorangan iya di kamar sahnu ningali sih. Aku kan di sholat di kamar, kalau di masjid kudu katutup aurat teh. Ada di kamar mah tuh. Sah nggak sholatnya? Nah itu namanya ibadah khossoh.
ibadah yang teknik pelaksanaannya sudah diatur. Bapak-bapak sholat, ya. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Kata anak teh, bapak, hari bapak tadi wudhu ente? Bapak macan batal. Bapak teh tadi hitut. Bapak teh mun hitut teh kabeh ge lieur ari bapak. Jadi si bapak teh maghrib isya ujug-ujug sholat isya. Ya, dia merasa belum tapi seluruh orang rumah, 4 anak jeung istrina hiji, 5 menjadi saksi bahwa dia hitut. Ya? Pertanyaannya, Pak, Bapak kudu sholat lagi enggak? Harus, karena harus sholatnya diulang dan wudhu. Kenapa? Karena sholat itu syaratnya kudu pakai wudhu. Itu namanya ibadah apa? Khosoh. Nah, yang dimaksud dengan syiar dalam ibadah itu ketika sholat ada syiarnya, ketika haji ada syiarnya, ada tanda bahwa kita sholat, bahwa kita haji, bahwa kita umroh. Anda yang mau berumroh, syiarnya itu ibadah itu dimulai dengan labbaika Allahumma umrotan. Kalau mau haji, labbaika Allahumma hajjan. Kalau mau sholat, Allahu Akbar. Gusti ya Allah. Nah ini kalau terlalu lama ngaji karena COVID ya. Kan saya bilang kalau saya mau umroh, labbaika Allahumma umrotan. Itu syiar ibadah bahwa saya memulai umroh. Begitu Anda dengar saya baca, labbaika Allahumma hajjan. Nah Anda tahu bahwa saya mau berhaji. Saya tanya tadi, kalau Anda mau sholat, ngahulang Allahu Akbar. Sholat. Kita lupa, terharu, apa kaget, apa bingung. Nah, jadi syiar itu tanda. Ada syiar berkaitan dengan waktu, ada syiar berkaitan dengan tempat, ada syiar yang berkaitan dengan ibadah. Nah, itu namanya syiar, teman-teman sekalian. Ya, begitu. Nah, ada syiar terpenting yang harus kita miliki, yaitu dari semua syiar itu ada satu syiar yang sangat penting, yaitu syiar dalam akhlak. Jadi Bu, syiar satu, syiar berkaitan waktu, syiar berkaitan dengan tempat, syiar berkaitan. Yang keempat, syiar berkaitan dengan akhlak. Jadi ada berapa syiar? 4. Saya bilang tadi berapa? Nya tambahkeun we hiji atuh ya Allah, nu kitu-kitu wae. Ada 4 syiar yang harus kita perhatikan. Nah, syiar yang keempat ini, teman-teman sekalian, ini syiar yang apa? Nempel, inherent, menyatu tiap saat. Gini. Dengerin dulu ya, jangan dulu langsung cetret nyatet. Guturut nyatet. Baru pas dicatat apa ini ya? Gini. Kalau syiar waktu, kan waktu tertentu saja. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu waktu tertentu. Bisa takbiran waktunya Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat gerhana. Ya kan? Kalau labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu syiar kita haji atau umroh. Dan itu tidak selamanya. Sekali-kali gitu loh. Ya. Syiar tempat juga begitu. Ibu, bapak kan ke masjid sesuai waktunya saja. Nggak ada ibu-ibu yang dari pagi ke pagi lagi di masjid aja gitu. Nggak boleh. Sampai salah kita ke urus itu tuh nggak boleh. Walaupun ibu niatnya ibadah, itu nggak bagus. Ya, kenapa? Karena tetap ada kewajiban ibu ngurus keluarga gitu, ngurus rumah tangga. Nah, jadi yang namanya syiar ibadah, syiar waktu, syiar tempat itu tidak terus-menerus.
Tapi syiar akhlak benar-benar nempel terus. Melekat. Syiar akhlak. Makanya Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan. Jadi akhlak mah kudu menjadi syiar tiap saat. Ya. Anda masuk masjid, tadi pakai syiar akhlak. Ya. Ada yang lihat sendalnya agak berantakan, ku Anda dibereskan. Lalu Anda copot sendal Anda, nggak beres. Tapi Ogenu karena tidak ada tempat bagi dia, maka dia geser sendal orang. Set. Tadi ayah katingalit, ya sendal geus ngajajar. Nih. Set. Buka sendal dia. Dep. Tidak ada saingan lagi. Set. Karena yang lain sudah digeser dikit. Syiar akhlak yang buruk. Kalau syiar akhlak yang baik apa? Oh, berantakan diberesin. Nah gitu. Itu syiar akhlak. Jadi syiar akhlak itu yang justru tiap hari nempel pada diri kita. Ya. Nih bapak-bapak, ada yang syiar akhlaknya itu bagus. Kalau belanja jeung ibu-ibu jeung istri nate, sini mah beras biar ku ayah, apalagi minyak ku ayah gitu. Nah gitu. Jadi si suami nate keresek yuk, ya kan gitu. Saya lihat bapak ini syiar suami yang sayang sama istri, yang ingin meringankan beban istri. Karena si bawaan itu dipegang oleh Anda. Istri nanu tidak berakhlak ya we. Engel atuh ayah ini hal resep pisan. Engel atuh. Eta kontras, suaminya berakhlak, istrina tidak berakhlak. Aya teh di dieu nu kitu? Aya. Nah, atau ada juga suami nama kalemek, istrina gitu. Nah, eta suaminya tidak berakhlak, istrina berakhlak mulia. Tapi ada juga yang istrinya bawa yang ringan-ringan ya, sayuran dibawa ku istrinya, yang berat-berat beras, minyak ya, dibawa ku suaminya. Nah, dua-duanya berakhlak mulia. Jadi kebayang ya, syiar akhlak itu yang harus nempel pada diri kita. Dan syiar waktu sholat mah ada waktunya. Syiar haji apalagi seumur hidup sekali. Syiar umroh ya tak semua orang bisa tiap bulan. Gitu. Ada juga yang seumur hidup sekali. Syiar Idul Fitri setahun sekali. Mun aya nu Idul Fitri 2 kali pasti bid'ah. Ada kamu Idul Fitri seberapa kali? Sekali. Orang mah 3 kali bid'ah. Pasti. Da Idul Fitri mah syiarna sekali, Idul Adha syiarnya sekali, ya. Saum Ramadan syiarna sekali setahun. Akhlak itu every day, tiap hari, tiap menit, tiap detik. Cara Anda misalnya duduk, ada orang yang datang, sini teteh, sini. Aya oge nu ek datang cute. Sok, baik. Aya teh di dieu nu kitu. Jadi ada saat di mana lagi duduk ini ada yang baru datang kan gitu. Teteh, sini kosong. Geser gitu. Aya oge nu eta jelema ya datang. Tas di tas gitu. Duduk juga jadi gitu. Bu, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Aya di dia. Terima kasih. Jadi ternyata syiar akhlak itu jangan main-main. Jadi ini syiarku yaitu syiar akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk supaya kamu punya syiar akhlak yang bagus, gitu. Ya. Saya teh paling geuleuh teh nya. Berkerudung dong, ya, akan permen dong.
ongkoh Anda teh berkerudung, ongkoh Anda teh pulang pengajian, tapi eta bungkus permen dilemparkan kemana aja, ya tisu kan kesangan tah berkerudung, cocot, apa? Ini syiar akhlak itu yang tidak boleh dilupakan, karena dia itu every day, every night, ya setiap siang, setiap malam melekat pada diri kita. Itu syiar akhlak. Bapak, syiar akhlaknya kalau mau tidur gimana Pak? Syiar akhlaknya kalau mau tidur, gosok gigi Pak, wudu Pak, kalau sempat sholat syukrul wudu, tidur menghadap ke arah kanan, gitu. Itu syiarnya, baca doa, itu syiar akhlaknya. Tong juga ibu-ibu, boleh dong. Entong Pak, entong. Boleh dong. Atau dibalik. Ayah ibu-ibunya kalau mau tidur teh sempat bebersih wajah. Krim malam. Merenan teu krim malam, cuci heula merenan. Cuci heula. Krim malam. Serum. Terus apa lagi? Nah. Itu teh kalau modern ya Bu ya, ada krim mata, ada serum. Tapi ayo ge nu pakai yang ini yang tradisional Bu ya. Di dieu tempelkeun bonteng, mentimun. Di dieu alpuket. Tomat di dieu. Atuh suami teh tiap mendekat geus disamaraan. Tiap mendekat mah geus samar. Iya mama, ya ayah, ya mama atuh geus disamaraan. Akhirnya suami keheul diperulukan we ku ieu ku garam jeung sakalian kagok ya, ku cabe sok saya diperulukan. Jadi saya ingin cerita di sini, ada orang yang ari merawat badan wajah. Sempet ari wudu teh sempet. Pak sunnah loh kalau mau tidur wudu itu. Pengen wajah bersih Pak, tiap mau bobo wudu. Matak ibu kenapa? Dikasih serum segala macam temempan. Tara wudu Anda teh mau teh. Ya wudu heula. Ini denger nih, ini syiar akhlak nih. Anda mau tidur wudu, ya. Kalau masih memungkinkan sholat syukrul wudu. Kalau nanti tidak memungkinkan untuk witir, sholat witir 3 rakaat, doa minta ketenangan, kesejukan, baru sarasan. Baru bae. Sing sarupaning samara ditempel di dia. Kalau yang tradisional, kalau yang modern mah tadi apa? Krim malam, serum, moisturizer. Itu terserah. Tapi maksud saya ada syiar akhlak yang tidak boleh Anda lupakan. Kalau mau tidur wudu. Kata Nabi, siapa yang tidur dalam keadaan wudu lalu dia meninggal saat tidur, dia dalam keadaan suci. Kan ada orang yang tidur terus meninggal, suci dia. Ya. Cek malaikat teh, maut ari wajah disamaraan, ari wudu henteu. Gitu. Saya lagi cerita apa Bu? Syiar akhlak samara. Saya lagi cerita apa? Syiar akhlak. Gitu loh. Jadi syiar yang paling dahsyat itu akhlak yang mulia sebenarnya. Makanya Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal
akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu, ya. Ibu bapak, jadi syiar itu tanda. Bisa kaitannya dengan waktu, bisa kaitannya dengan tempat, bisa kaitannya dengan ibadah. Nah, yang selalu kita lakukan setiap saat justru syiar yang berkaitan dengan akhlak. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, akhlak apa yang harus kita punya sebagai syiar. Saya bacakan hadisnya dari riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. An Ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar." Inginkah aku beritakan orang yang haram disentuh api neraka? Ini penting kaitan dengan syiar akhlak. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum. Maukah aku beritakan? Maukah aku beritahukan orang yang diharamkan untuk disentuh api neraka? Kebayang nggak? Api neraka itu haram menyentuh orang ini. Nah, kalau diharamkan disentuh api neraka berarti ya pokoknya haram disentuh api neraka. Berarti orang ini bakal masuk surga. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku tunjukkan orang yang diharamkan untuk disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kami ingin tahu siapa orang yang tidak akan disentuh api neraka. Kita juga kan pengen tahu kan? Pengen tahu Bu? Pengen tahu banget atau tahu saja? Inginkah aku tunjukkan orang yang tidak akan disentuh api neraka? Tentu saja ya Rasulullah. Qala ala kullu hayyinin layyinin qoribin sahlin. Orang yang hayyin, layyin, qorib, sahal. Naon ting harulang gitu. Hayyin, layyin, qorib, dan sahal. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi siapa yang tidak akan disentuh api neraka? Hayyin, layyin, qorib, sahal. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi Nabi mengatakan, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku beritakan orang yang haram disentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Kata Nabi, kullu hayyinin, layyinin, sahlin, qorib. Ya. Kullu hayyinin, layyinin, qoribin, sahlin. Hayyin, layyin, qorib, sahal. Hayyin itu apa? Hayyin itu artinya rendah hati. Tidak sombong. Bisa mengendalikan marah. Itu namanya hayyin. Hayyin itu rendah hati. Tidak sombong. Tidak pamer. Terus bisa mengendalikan amarah. Nah itu yang tidak akan disentuh api neraka itu orang yang tidak pamer, tidak sombong, ya, tidak ada kedengkian. Itu kaitannya dengan hati ya. Hayyin itu orang yang rendah hati, alias tidak sombong, tidak suka pamer, terus bisa mengendalikan amarah gitu. Jadi kalau ingin masuk
ahli surga Pak, syiar kita itu harus menjadi orang yang hayyin. Apa hayyin? Kita rendah hati, tidak sombong, tidak pamer, ria. Nah, sekarang ini kan dengan teknologi yang ada di genggaman, kadang kita lupa kalau itu teh pamer. Habis tahajud difoto sajadahnya, terus diposting, terus Anda nulis begini, Alhamdulillah, malam ini hamba bisa sujud di hadapanmu ya Allah. Eta teh di posting ba'da sholat subuh. Waktu duha dilihat, itu yang komen, tabarakallah, masya Allah, wah. Terus Anda teh senang. Rasa senang itu sedang menghancurkan amal kita. Atau pas Anda lihat waktu duha, mending nggak ada yang komen ini teh. Pada kemana ini? Viewernya ngan satu, suami saja, itu pun kan disuruh ayah tingali IG mama. Ya. Terus Anda teh ada kecewa. Nah, Anda sedang menghancurkan ibadah tahajud yang Anda lakukan dari jam 3 sampai jam 4. Makanya hayyin itu orang yang tidak pamer. Ya. Kalau berbuat baik, tangan kiri bahkan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Yang dimaksud dengan sedekah, tangan kiri tidak tahu yang disedekahkan tangan kanan, bukan berarti kalau mau sedekah. Maksudnya tidak ria, tidak pamer, tidak nyakitin orang yang kita bantu, terus bisa mengendalikan, itu hayyin, masuk di situ hayyin. Jadi hayyin itu sifat-sifat seperti tadi. Makanya kata Nabi, orang kaya begitu mah nggak akan disentuh api neraka. Ya, maka biasakan kita ini untuk selalu rendah hati, ya, gitu. Untuk selalu menjauhi pamer, untuk selalu bisa mengendalikan kemarahan kita. Saya pernah ceramah di sini bahwa ya, lisan itu bisa menyebabkan orang terluka saat dia marah. Maka kalau marah itu qul khairon aw liyasmut, bicara yang benar. Kalau tidak bisa bicara yang baik, aw liyasmut, diam itu lebih baik. Sebab kalau kita lagi marah ngomong itu kadang tidak terkendali. Maka banyak suami yang hatinya hancur, ya, kata suami teh, mama kalau udah ngomong teh nyelekit, iraha ih, naon sok naon, mama ngomong naon gitu, lupa, daker marah teh, padahal Anda ngomong yang nyelekit pisan. Ayah perlu tahu ya, nu bogoheun ka mama teh banyak, 8, milih nu kieu, aduh, ya teh ujian ti Allah teh, yang milih nu kieu, nyelekit kan Pak Bapak teh. Lalu Bapak ngomong, mama, ari ngomong teh jaga lisan, mama teh kalau udah ngomong suka nyelekit. Iraha ih, nah, mama ngomong naon, sok ngomong naon. Anda nggak nyadar, karena Anda lagi marah. Ya, mama tuh kecewa, tahu gini mah nggak usah punya anak. Sok ayah loh, keheul ka budak, tahu gini mah nggak usah kamu teh lahir dari rahim mama. Lahir tuh dari rahim si Wati sok, si Ina, si Ica sok, kan si ibuna ngaranna Yuyun, ngaranna Yuyun kan, gitu. Tahu gini mah, tekudu kamu teh lahir ti rahim mama, bikin capek, rudet. Ibu sayang, Anda tuh ngomong yang benar-benar menghancurkan apa? Kepercayaan anak itu. Anda tuh udah benar-benar nginjek-nginjek, ngancurin. Kalau kaca mah udah dihancurin. Kok omongan Anda, mama tuh nyesel punya anak kayak kamu. Karena Anda lagi marah, Anda nggak nyadar. Maka kalau lagi marah sama anak, diem. Ya. Tapi jangan diam, gamplang. Jangan. Diem, tapi diem.
Lelepkeun. Jangan. Maksudnya diam tuh omongannya diam, tangannya juga diam gitu. Oleh diam tapi wah, gelas ala lancur. Kalau ngambek sama suami Anda teh diam. Ngapa? Pasti minggu berikutnya teh kudu balanja gelas, kudu balanja piring, kudu ari 2 losin ancur mah. Memang Anda tara ngomong, kan ala lancur barang. Itu juga salah, saudara-saudara. Bu, saya lagi cerita apa? Hayin. Hayin itu bisa mengendalikan marah. Hayin itu tidak sombong. Hayin itu tidak pamer. Ada lagi satu, tadi udah ditulis, hayin itu tidak dengki. Orangnya itu enggak dengkian. Tetangga mobilnya baru, alhamdulillah resepnya udah baru lagi. Gitu. Ya. Tetangga punya istri baru, alhamdulillah. Ya kan istri lamanya meninggal. Anda masuk suudon. Kan si istri yang lamanya meninggal. 40 hari kemudian dah nikah lagi si bapak teh. Alhamdulillah gitu. Sungguh si bapak itu mulia. Dia segera mencarikan mamah untuk anak-anaknya. Gitu. Nah, dari ibu. Salah teh sih lamun suami ditinggal wafat ku istrinya. Belum 2 bulan udah nikah lagi, salah ente? Kenapa Anda tersep? Ya, enggak apa-apa, saya mah kagum karena ada teman saya ditinggal wafat oleh istrinya. 40 hari setelah wafat istrinya nelpon saya, Kang bisa khutbah nikah enggak? Saya tanya, saha nu ek nikah? Abdi. Rada rewa saya ge. Nah, karena kan waktu 40 hari yang lalu saya takziah. Terus saya teh berbisik, can 40 hari geus nikah, cek saya teh kitu, nya tukang cenah barudak eueuh indungna. Karunya jika hayam leungit indungna. Jadi saya dari situ mulai kagum kepada bapak yang ditinggal wafat oleh istri, segera menikah lagi karena ingin mencarikan mamah untuk anak-anaknya. Nah, ari hate nu kotor mah langsung ngaramek. Nah iya nu dengki teh nu kieu ya. Susah asup surga, Pak. Jadi jadi gini orang teh bersih gitu loh. Tidak ada kedengkiannya kan gitu, ya. Tidak ada kedengkian. Lihat di mall ada suami ya gandeng istrinya. Alhamdulillah suaminya soleh. Nah, itu namanya hayin. Di mall digandeng, di imah dibebet-bebet, lah nyaho urang ge diputer-puter, blok. Nah, sok ari dina video mah disuapin, diusapin kepalanya. Di imah mah dikuncir-kuncir sia. Blep. Urang ge nyaho. Nah, berarti ada apa di situ? Ada kedengkian, udah nggak boleh, ya, temen motorna anyar, ngiridit pasti, duit di mana, kamari gimana nginjom duit, saena ganti motor pasti ngiridit, ternyata bukan ngiridit, dapat hadiah dari Orson, nah kan, ya kan, dari Orson, hari Orson masih ayeuna. Kan dia cerita zaman baheula Orson kan gitu. Oh dapat hadiah muhun abdi kayak hadiah ti Orson. Nah Orson. Ya, jadi teman-teman sekalian, pantesan orang seperti ini tidak akan disentuh api neraka. Dah hatena bersih, tidak ada ria, tidak ada dengki, tidak ada sombong, bisa mengendalikan marah, bisa mengendalikan lisan. Syiar itu tuh syiar. Syiar yang lebih gampang, syiar yang lebih sulit daripada takbiran. Takbiran mah gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bari nunutan teh la ilaha illallah. Allah. Gampang. Sok menghilangkan dengki, menghilangkan ria, menghilangkan sombong, menjaga supaya kita tidak marah
yang tidak terkendali. Marah tuh boleh Pak, tapi yang penting terkendali. Boleh, karena marah tuh obat. Ada saat kita kudu marah sama anak. Sebab kalau anak gak pernah dimarahin, itu menjadi anak yang permisif, yang serba boleh. Balik sekolah jam 8 peting, gak apa-apa. Ya, balik jam 8 pagi, gak apa-apa. Ente sekolah, gak apa. Anda tetara marah. Mama, aku gak mau sekolah. Terserah kamu. Mama, aku gak pulang ya. Terserah kamu. Mama, aku mau mabok ya. Terserah kamu. Ibu macam apa? Ada saat marah. Kamu kemana dulu? Kenapa? Nah gitu, gak apa-apa. Jadi ibu yang marah tapi benar. Itu kudu. Guru. Kudu ayah marah. Ya. Murid datang jam 7:30. Datang jam 8. Kebayang tuh. Jam 10. Gitu. Ya. Tapi guru yang benar mah. Kamu kemana dulu nih? Kamu udah terlambat setengah jam. Kemana dulu? Nah itu guru yang benar. Nadanya naik. Kamu nggak tahu harus masuk jam 7 di luar. Ya. Karena kamu terlambat udah 40 menit. Besok jangan diulangi. Nah itu guru boleh gitu. Jangan terlambat Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Besok nggak sekolah. Nggak apa-apa. Dengan alasan supaya tidak marah. Ada saat marah Pak. Nabi Muhammad SAW ada saat marah. Tapi marah beliau itu terkendali, jelas kenapa marah. Karena marah itu obat. Berapa dosisnya kudu jelas, apa yang diobati kudu jelas. Nah ibu makan mun marah tara jelas. Duduk baut begitu tah. Cemberut, salaki datang teh baut. Kata suami teh, ada apa mah? Mikir dong. Mikir, naonnya? Mikir kudu mikir naon. Naonnya salah orangnya naon. Tuh. Dan tidak sensitif atuh. Nah, Bu, ngomong apa? Gimana suami ibu tahu salahnya kalau mikir dong. Ya apa mikir. Nah, apa ya? Ayat tadi denuk itu. Ayat lah. Tapi nggak banyak. Ya paling tidak 1/4 nama ayat. Jadi artinya apa? Wajar kata Nabi, orang hayyin itu tidak akan disentuh api neraka. Orangnya tulus, ikhlas, senang dengan kebahagiaan orang lain, ikut sedih dengan kesedihan orang lain. Sekalinya dia berbuat baik, dia itu tidak mau pamer-pamer. Pokoknya yang penting saya sudah nolong dia. Bahkan dia tidak butuh ucapan terima kasih. Kan ibu mah kadang kalau nolong teh cik atuh nuhun ngomong dah. Teu kudu meuli atuh nuhun mah. Gimana? Ya kan gitu kan ibu teh nulungan baturnya. Eta tetangga teu piara minta cai nya. Jadi si air dia teh macet, minta cari, "Bu, nyuhungkeun cai, mangga." Ya. 1 ember, 2 ember, 3 ember. Tapi tarangan nuhunkeun tara. "Nuhun, Bu." Ibu teh lama-lama kieu. Urang boga tetangga, unggal poe minta cai. Kadang 6 ember, 7 ember. Tarangan nuhunkeun. Da atuh da cik atuh ngomong, da basa mah teu meuli atuh bener teu? Naon sih susahnya? Jazakumullah, tara manehna mah tara. Aya teh di dieu kitu. Nah, itu teh Bu akan menghancurkan amalmu, sayang. Dicoret tah tina catatan teh. Karena apa? La tubtilu shadaqat fitikum bil manni wal adza. Jangan sampai amalmu, sedekahmu itu dihancurkan dengan omongan yang menyakitkan. Ya. Anda teh sejak rumah tangga, baju suami udah disiapin, sarapan sudah disiapkan. Satu saat ibu teh keheul, ayah nggak nyadar. Sejak nikah tuh mamah anu nyiapkan baju, mamah anu ngistrika, mamah anu masak, teh nyadar. Berarti ibu ngagugat tah pekerjaan amal soleh ibu. Leungit loh Bu, hancur loh Bu. Latubtilu sodakon. Mata kalau udah berbuat baik jangan suka digugat. Jangan, ayah nggak nyadar. Nikah tahun berapa? Tahun 80. Aina tahun sabaraha? 22 tahun. Mamah teh selalu melakukan yang terbaik untuk ayah. Ayah nggak nyadar. Cik mikir atuh. Bu, hati-hati loh.
itu berarti syiar ibadahnya rusak. Makanya kata Nabi, orang hayyin itu nggak akan disentuh api neraka. Karena orang yang hayyin mah hatena bersih, omongannya bersih, pikirannya bersih, teu aya pamer, teu aya ria, teu aya dengki. Sekalinya marah dia bisa mengendalikan marah. Ya. Susah apa gampang? Gampang apa susah? Mata pahalana surga ge susah. Dalamun gampang mah atuh meureunnan gampang ya. Matak aya geuningan. Kalau ingin dapat hadiah sapedah mah sebutkan 5 macam ikan. Ikan teri, ikan bawal ya, ikan pare-pari, ikan ini hadiah sapedah. Kenapa susah? Karena balasannya surga. Nu tadi teh surga kata Nabi, orang hayyin itu tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Hayyin. Yang kedua layin. Ya, layin itu artinya lembut, penuh maaf. Apa Bu? Lembut, penuh maaf, pemaaf, tidak pendendam gitu loh. Ibu bapak, layin itu dijelaskan di dalam Al-Quran, fabima rahmati minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah engkau lembut. Salah satu sifat Nabi itu lembut. Tidak kasar. Orang yang lembut itu maksudnya tidak pendendam, penuh maaf. Ya. Tahu istri Abu Lahab? Yang mana? Tahu istri Abu Lahab? Tahu yang mana? Tahu istri Abu Lahab? Tahu. Namanya siapa? Ibu Lahab? Oke, tenanaon lah. Saya kasih nama, saya kasih tahu, dipanggilnya Ummu Jamil. Karena pakai ummu tidak jamilah. Jadi kan kalau dalam bahasa Arab itu ada mu'annats, ada mudzakkar. Jamil, cakep, laki-laki. Jamilah, cantik, pakai tak marbutoh. Tapi kalau ummu, si kata sifatnya itu kembali ke laki-laki. Ummu Jamil, ibu yang cantik. Abu Lahab itu, Pak, ente kasep. Enggak kasep, Abu Lahab mah. Abu Lahab tuh masih pamannya Nabi karena adik kakak dengan ayahanda Nabi. Ya, Abu Lahab tuh enggak kasep, Pak. Tapi istrinya disebut Ummu Jamil, gelis pisan. Kenapa, Pak? Kenapa? Abu Lahab itu enggak cakep, tapi istrinya cantik banget. Bapak tahu kenapa rahasianya? Karena Abu Lahab kaya. Jadi Bapak kalau ingin punya istri cantik, enggak usah ganteng, kaya. Nih untuk adik-adik saya nih, itu kaya. Nih bapak-bapak, adik-adikku sekalian, anak-anak, kalau ingin punya istri cantik mah teu kudu kasep. Ya. Punya rumah mewah, mobil mewah, apartemen mewah, penghasilan unlimited. Wajah butut termaafkan. Abu Lahab itu enggak cakep, tapi istrinya dikenal Ummu Jamil, ibu yang cantik. Namun ibu yang cantik itu hatinya enggak cantik. Kalau ketemu Nabi, Pak, di depan orang banyak, hanya Ummu Jamil yang berani meludahi wajah Nabi. Dah, diludahi. Ya. Nabi tidak dari sia, henteu. Ya. Hari ibu makan kalau cek supir angkotnya, balik atuh Bu, maneh balik. Kan ibu makan gitunya. Aya teh di denu gitu. Maneh balik. Sieun supir angkot ge. Kan ibu teh memang ibu nu salah. Rih tingkah kanan belok ke kiri. Trik, lep ke kiri. Cek supir angkot teh, balik atuh Bu. Maneh balik. Supir teh langsung mundur. Nabi diludahi. Apakah Nabi kemudian lah? Ya, makanya di Quran dikatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Artinya dia seorang yang suka manas-manasi, memfitnah, ya,
ngomporin gitu, ngerosting lah kata anak sekarang. Nah, di roasting, dipanasin, digoreng, ya kan gitu. Itu istrinya Abu Lahab. Nah, sampai Nabi itu dituduh orang gila gitu. Sampai ada seorang dokter tabib datang ke Nabi. Beliau katakan, aku tahu kamu ini orang baik. Dulu kamu itu dipanggil Al-Amin, tapi saya dengar kamu ayeuna gelo. Ya. Sok saya diobatan, kata si dokter tadi. Si dokter tadi baik nggak? Baik. Dia kena pengaruh omongan orang bahwa Muhammad itu gila. Sampai ada ayat yang mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidak gila. Berarti benar loh Nabi itu dianggap orang gila. Sampai sekarang Pak, selama saya dakwah ya, nggak ada orang yang bilang, kade aam teh gelo. Itu. Mun aam teh legeg banyak ya teman. Aam legeg. Ayah. Tapi kalau kade aam teh gelo, asa belum ada. Nggak tahu kalau nggak berani ngomong di hadapan saya banyak. Nah, Nabi mah disebar bahwa beliau orang gila. Dilempari batu. Sampai datang ke Taif, bukan disambut. Dilempari batu. Dari sekian lemparan batu, kena pelipisnya. Berdarah-darah. Nabi sambil membersihkan darah dari pelipisnya itu, Jibril mengatakan, Muhammad berdoalah apapun yang kamu minta. Pasti dikabulkan. Nabi berdoa, ya Allah ampuni mereka. Sesungguhnya mereka kaum yang belum mengerti. Lahirkan dari mereka generasi soleh ya Allah. Kabayang teh? Ya teh getih teh bu, darah tuh berlumuran. Terus Jibril mengatakan, doa kamu. Apapun yang kamu minta pasti dikabulkan. Ya. Jika namun saya memerin, ya mun saya ka dieu, terus dilempari ku tisu balik deui, ya Allah hancurkan mereka, ratakan mereka dengan tanah ya Allah, bumi hanguskan mereka ya Allah. Saya mah merenan gitu, baginda Rasulullah mah apa? Ya Allah ampuni mereka, lahirkan dari mereka generasi soleh. Dan doa Nabi itu mustajab. Generasi setelah sahabat, justru tabi'in, generasi setelah sahabat, itu banyak ulama besar dan orang soleh itu datang dari Taif. Makanya Bu, kalau ibu lagi dihinakan, dinistakan, doakan yang baik-baik. Kenapa? Anda termasuk layin. Ibu disakiti suami, ya Allah lembutkan hati suami saya, bimbing ya Allah, jadikan suami saya orang soleh. Itu Anda lain. Jadi Anda disakiti, tapi Anda lawan dengan doa-doa terbaik. Anda dihinakan oleh teman, doakan yang baik-baik. Anda dianggap ku mertua, ya kan gitu. Anda mah dianggap manusia we ku mertua. Ya. Dianggap ku mertua. Apapun yang Anda lakukan, salah di mata mertua. Ini mah bisi, ada yang punya mertua kayak gitu. Doakan yang baik-baik. Bukakan ya Allah hatinya. Kenapa? Lain itu orang yang lembut, hatinya luas, penuh maaf, keluar dari lisannya yang baik. Itu lain. Itu susah nggak Bu? Makanya balasannya surga. Dah susah. Memang kalau diomongin mah gampang. Ya, balas keburukan dengan kebaikan. Doakan orang yang menyakiti kita. Ngomong gampang. Susah Bu melakukan. Kalau ingin dipraktekkan, ada nggak orang yang ibu nggak suka sekarang? Sok pikirkan sah. Ada. Nanti kalau udah acara, ambil HP, buka GoFood, kirim makanan yang paling dia suka. Dia senangnya batagor, kirim batagor. Dia senang lotek, kirim lotek. Itu orang yang Anda paling benci itu. Itu adik ipar nuka dua tah. Kan Anda tersepisan ke adik ipar nuka dua kan? Orangnya petantang petenteng, sombong kan gitu. Geuleuh kan Anda sama dia, terus dia sok mitnah Anda kan, kirim makanan terindah, terhebat yang paling dia suka. Bisa? Makanya kalau bicara membalas buruk dengan baik mah gampang diomongin. Itu sebabnya kenapa balasannya surga. Kata Nabi, hayyin layin tuh nggak akan disentuh oleh api neraka. Karena layin itu lembut, hatinya luas, penuh maaf gitu kan. Seperti saya contohkan Nabi dilempari batu, didoakan yang baik-baik gitu ya. Nabi disebut orang gila, orang yang mau mengobatinya didoakan sampai akhirnya dia masuk Islam gitu.
Kebayang nggak sama Anda, bagaimana kalau kita dihinakan itu, Anda tidak perlu balas dengan penghinaan. Kalau Anda dianggap direndahkan, Anda tidak perlu membalas, tapi balaslah dengan segala kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya wayadro'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang kedua apa namanya? Hayyin, layyin, terus qorib. Qorib itu artinya dekat. Maksudnya ramah. Ya, dekat dengan anak, dekat dengan menantu, dekat dengan suami. Orang itu dekat gitu loh, ya. Nih, saya lihat bapak-bapak di sini ada yang dekat sama anak, ya. Anak nate nempel we, nah bagus Pak, nempel we, itu dekat. Karena aya oge anak nu ningali bapak nate asup ka kamar. Baru teh keur ngobrol, begitu datang bapaknya asup ka kamar, plus kan gitu. Ya, ya. Jadi jika film Tom and Jerry geningannya aya ucing asup tah. Bapak-bapak, berarti Anda tidak qorib dengan anak. Tapi Anda saat pulang, ayah, kedengaran bapakna pulang, eta ti kamar kala luar. Kan anak nanti 13, ayah, kan gitu. Ya kan, gitu. Ya. Tapi ayah, bapak nu hubungan dengan anak ti gimana ya? Nggak deket gitu loh. Ya, jadi ongko bapakna ada, habis bapakna teh kalau ada di rumah nonton TV, main game, main HP, anak nanya, ayah aku ada PR, mah ya budak kayak PR mah, ya, ayah aku ini nggak bisa, mah ya mah, jika tuh bapakna teh excited gitu ya, papa ini apa sih, mana, oh ini teh tentang kuadrat ya, nu jago mama, nah ini kuadrat ya, nah mama pinter nih urusan kuadrat nih, tapi kan Anda apa dulu? Oh iya, kan Anda teh bodoh matematika teh kan, wah yang pinter matematika mama, ayah mah pinter na sastra Inggris. Bari Inggris teh nu nyunda teh. How are you? I am fine. Nah, kan gitu kan? Fine. It's okay, no what. No what. Kan gitu. Ya kan? No what apa? Nggak ada bahasa Inggris no what. Nggak apa-apa. Nanya no what. Nah. Jadi kalau misalnya Anda nggak bisa, Pak. Nah. Ini mah si mama nih. Mah. Ya si AA nih, nah beda anak tuh merasa diperhatikan daripada papa ini kasih mama tuh, mah ya budak mah, yang paling parah bi, aduh si bibi, mbak, aduh. Jadi maksud saya apa? Saya tahu tak semua ayah itu dekat dengan anak, saya tahu tak semua suami itu dekat dengan istrinya, tiap istrinya mendekat. Tiap suaminya mendekat, istrinya pindah. Jadi kalau istrinya teh nonton, suaminya mendekat, manehna pindah ke meja makan. Nah, begitu si suami mendekat ke meja makan, ya pura-pura, ade, asup ke kamar. Nah, begitu di kamar suaminya mendekat, asa hareudang keluar nonton TV. Tah, naon ya saleserian kieu. Aya. Nah, atau sebaliknya, kalau suami lagi nonton TV, istrinya mendekat, si suaminya nangtung, keluar maraban hayam, dah punya ternak maraban hayam. Nah, si istrinya teh nyamperin ikut maraban hayam, kan gitu, asup ya, ke meja makan, pura-pura bikin kopi, ya kan gitu. Istrinya mendekat, mau ngajak ngobrol, garasi pura-pura ngahanetan mobil gitu kan, ameh istrinya kan kakebulan ayah ngebul, sok mamah masuk, gerak masuk sok berarti emang tak semua istri itu dekat dengan suami, tak semua suami itu dekat sama istri, tak semua anak itu dekat dengan ayah, tak semua anak itu dekat dengan ibu. Berarti kalau Anda qorib,
orang-orang yang dalam lingkaran terdekat itu dekat, ahli surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau ketemu cucunya begini, nempel semua, dipeluknya, diciumnya, digendongnya, ya. Seorang kepala suku lihat, kata dia, ya Rasulullah, demi Allah saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Apa kata Nabi? Malam yarham la yurham. Kalau kamu tidak pernah menyayangi anakmu, bagaimana anak cucumu nanti sayang sama kamu? Jadi Nabi menyuruh kita kudu dekat dengan anak, dekat dengan orang tua, dekat dengan mertua, dekat dengan mantu. Dan itu teh nggak mudah, makanya balasannya surga. Dah susah, sok gitu. Jujur Pak, Bu, kan kadang-kadang orang tuh lebih dekat dengan temannya, ya, daripada dekat dengan adik atau kakaknya. Ari babaturan mah pinjam 500.000 ke langsung. Ari adik nama pinjam teteh boga duit atuh. Emang teteh bang apa? Teteh telin bang atuh. Tuh Bu, ari kababaturan manulungan, ari kadulur enggak. Itu teh banyak yang gitu teh. Banyak, ya. Nah, ari ka temen mah osok nraktir. Iya urang ngabaso, traktir. Tiluan 75.000, ya. Teteh sami tiap minggu teh aya yang traktir. Nah, ari ka orang tua tuh tara ngirim atuh. Bukan urusan gede kecilnya. Ingetnya, saya terharu punya teman, Mbak. Punya teman nih. Perempuan punya teman. Dan saya mah kan waktu sekolah teh umurnya paling muda, jadi saya seangkatan tuh manggilnya teteh yang akang gitu. Dan dulu mah kan masih hormatnya akang teteh. Am. Mun di depan orang-orang mah suka ustad, adik kerduan mah am. Mun di depan orang mah ustad, adik kerduan am. Am cenanya teteh mah ayeuna mah geus tara jiga mah disebut teu gaul cenah. Ku babaturan teh nya diajak baso. Nya teteh teh aya ari 20-30 ribu masuk ieu. Henteu keur ya aya perluan ieu. Padahal tetehnya cenah mun ngabaso 20.000, teteh teu ngabaso tapi disimpen. Mun teteh naon gitu disimpen, nya lumayan cenah. Sabulan teh am ayalah 150.000 keur si emak. Daripada teteh teh cenah hura-huranya jeung babaturan ngabaso, ngalotek gitu, ya udahlah 150.000 mah keur emak we. Tuh Bu, Pak, dia mah saking pengen ngasih ke orang tuana ngan ukur 150.000 ngan kadang-kadang cenaam kan tetehnya suami teteh kondisinya keur kieu nya. Kadang-kadang aku teh pengen ngasih uang ke si mama, tapi teu bisa, minimal ngirim pulsa gitu. Ya. Ieu mah pulsa tara malah kalah kaki. Mama, gaduh pulsa neng ukeun. Tah Anda mah tibalik. Nah, enggak, saya lagi cerita apa? Ini cerita qorib. Jadi qorib itu kan pernah saya bahas di sini. Fa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama, pernah di forum ini dibahas. Hendaklah kamu berbuat baik, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kerabatmu. Jadi saya ingin cerita, qorib itu orang yang apa ya? Dia itu dekat gitu loh. Dekat dengan orang-orang yang memang wajib dekat gitu. Jelas Bu? Susah gampang? Karena harus dikondisikan, makanya balasannya. Nah, terus sahal yang keempat. Jadi 1 hayyin, 2 layyin, 3 qorib, 4 sahal. Itu artinya suka memberi kemudahan kepada orang lain. Senang meringankan beban orang lain. Gitu. Ya. Jadi orangnya itu paling suka kalau dia sudah membantu orang lain. Dia lagi jalan kaki, tiba-tiba ayah motor berhenti, ya. Teteh, maaf saya teh mau ke Padalarang. Itu tuh di depan tuh ke kanan apa ke kiri? Ya nggak tahu, saya bukan polisi.
Nggak tahu. Tanya tuh ke satpam di situ. Emang saya polisi. Bu, kalau ibu tahu mah, oh Pak, kayak jangan yang ke kanan, itu masuk ke tol atau nanti ke Cimahi. Bapak yang lurus, nanti ada belokan nih, lurus, ambil aja yang kiri. Nah itu nanti ke Padalarang. Itu ya. Nah, kalau ke Padalarang mah nanti ada Cagak Pak, ke kanan. Kalau lurus mah nantinya ke Cianjur. Gitu. Kalau ibu tahu, beritahu. Mulai ya mah. Ya, saya kan bukan polisi. Bu, ada kan orang yang senang gitu meringankan beban orang lain gitu ya. Tidak harus dengan uang Bu, dengan tenaga, dengan pikiran gitu. Ya. Ada ibu-ibu tiluan mau nyebrang gitu ya. Kalau Anda apa tadi sahel meringankan, ku ibu tadi bantuan. Ayo Bu mau nyebrang. Ari ibu mah kalah tinggali si ibu-ibu nyebrang tinggali teu bisa tuh kan tinggali aya teu kitu sok aya bukannya dibantuan kalau tinggali teu jadi memang nu tiluan teh ke depan mundur deui ku Anda teh dari jauh teh tinggali pasti mau jadi tuh kan teh tuh nah, gitu bantuan atuh jadi saya ingin cerita di sini, sahal suka mempermudah. Nabi mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, Allah permudah dia dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni. Allah pasti menolong hambanya kalau si hamba itu menolong orang lain. Gitu. Ya, menolong orang lain. Teteh, kalau masjid Ali Irsyad teh mana ya teteh sok nganggo maps tara muhun tah lebetkeun tah ieu tah nya gitu ulah mah teteh ari masjid Ali Irsyad di mana sanes orang dia padahal Anda teh tahu apa sih susahnya tunjukkan ya saya mah bukan orang sini Cimahi saya mah ya Cimahi coba taros ke orang Kota Baru, ya teman saya ada di Kota Baru. Ya kan Anda tahu apa sih susahnya ngasih tahu gitu loh. Itu namanya apa? Sahal, suka mempermudah, ya kan gitu. Ada teman kerudungnya menyon, bisik menyon, jadi gini-gini nih si kerudung teh. Nyengsol, menyon. Nah, ada yang gini, tinggali si ibu itu kerudung namanya tinggali. Jadi siarannya juga dibalik tinggal. Kalau Anda sahal itu, Anda mendekat. Teteh punten kerudungnya mau nggak saya bantu dibenerin? Cobi, pekte cek si ibu nete. Teteh, iya model, punten teteh, punten. Ini mah abdi senakan kerudung, kan ayah model kerudung menyon itu kan? Ayah tidak tah. Kan Anda mah biasa kieu tah. Set. Ari Anda ceritanya mau berbuat baik ya. Teteh, apa katanya? Biar Mbak, ini model. Oh, model. Ini model kerudung abad ke-21, 22 ya. Ya. Bapak Ibu, jadi saya lagi cerita syiar. Syiar yang harus melekat pada kita itu syiar akhlak. Dan ada 4 syiar akhlak yang harus melekat pada kita. Hayyin, layin, sahal. Kebayang gak sama Anda kata Nabi, kalau kamu punya 4 sifat itu, hayyin, ya, layin, qorib, enggak akan disentuh api neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan 4 hal tadi. Amin ya robbal alamin. Ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, insya Allah nanti kalau nggak salah, ya bulan depan saya masih ada kegiatan lagi di sini. Ya, tanggal berapa Kang Yusril? Tanggal 24-nya itu bahkan ada apa? Ada layanan kesehatan gratis. Bisa mau dicek kolesterol ya gitu.
cek gula darah, cek dompet ya. Nah, nanti di tanggal 24 sekalian saya tausiah, sekalian ada layanan sosial ya, gitu. Oke, demikian. Terima kasih Ibu Bapak panitia. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.